Saudara Ombudsman Republik Indonesia menyatakan telah terjadi maladministrasi dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Namun Dewas KPK tidak menemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan. Iya, apa langkah yang harus diambil agar kejelasan nasib untuk 75 pegawai KPK yang tak lolos? Kami akan membahasnya bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Endi Jaweng, dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Aiman. Iya, saya ke Bung Robert Endi Jaweng. Bung Endi, Anda mengatakan bahwa ada maladministrasi. Saya ingin bicara maladministrasi di sebelum proses TWK itu terjadi. Ya, Mas Aiman, kalau Ombudsman itu batu uji dalam memeriksa suatu kasus pengaduan atau laporan itu adalah maladministrasi. Ini perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, melanggar prosedur, kewenangan dan sebagainya, gitu ya. Yang kemudian atas pengaduan atau laporan dari 75 pegawai KPK yang diwakili oleh kuasa hukum mereka, ya, tim advokasi keselamatan KPK. Kemudian kita mendalami pada 3 tingkatan proses, 3 tahapan, ya. Pertama terkait dengan proses penyusunan Perkom 1 2021, dan kemudian kedua tentu adalah pelaksanaan Perkom itu dalam bentuk asesmen TWK, dan kemudian ketiga yang terakhir adalah penetapan hasil dari TWK itu sendiri. Pada setiap tingkatan atau tahapan ini, itu dalam temuan Ombudsman dan kemudian mendasari itu keluarlah pendapat dan rekomendasi Ombudsman, ya. Ada sejumlah temuan terkait dengan pelanggaran prosedur, terutama dalam soal harmonisasi Perkom ketika pada tanggal 26 Januari, ya. Ada rapat harmonisasi yang wajibnya dan memang sesuai ketentuan atau sesuai peraturan Menteri Hukum nomor 23 tahun 2018, di mana yang hadir ini adalah para perancang, kemudian tenaga administrator atau pejabat administrator dan pejabat tinggi ini CPT, ya, Kepala Biro Hukum atau Sekjen paling tinggi begitu. Namun dalam kasus Perkom ini yang hadir adalah para pimpinan puncak dari 5. Oke, salahnya di mana, Bung Endi? Ya. Di mana ada kemungkinan maladministrasinya, salahnya? Iya, karena ketentuannya kan hanya mengatakan bahwa yang hadir itu adalah para pejabat yang tadi saya sebut, yaitu adalah perancang, kemudian DPT dan sebagainya begitu. Dan kemudian yang memimpin rapat itu harusnya adalah Dirjen Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi faktanya kan kemudian karena yang hadir para bos-bos yang besar itu, maka kemudian tentu tidak mungkin. Apa yang dilanggar dari situ? Dilanggarnya adalah ketika kemudian penandatanganan berita acara pengharmonisan itu tidak dilakukan oleh para 5 pimpinan yang hadir, tapi justru oleh mereka yang tidak hadir sama sekali di ruangan. Itu administrasi ya berarti ya? Ya, administrasi dalam bahasa Ombudsman, tapi kalau bahasa substansinya ini adalah soal prosedur dan kewenangan yang kemudian dilanggar. Gitu. Oke, saya mendengar juga ada tanggal yang ditandatangani mundur, betul demikian? Nah, itu setelah tahap proses penyusunan Perkom, kemudian ke tahap 2 adalah terkait dengan pelaksanaan asesmen TWK yang didahului oleh tentu saja karena ini BKN itu bekerja sama dengan KPK dalam menyelenggarakan asesmen ini, maka kemudian ada kerangka kerja yang perlu disepakati, dan kerangka kerja itu termasuk pembiayaan itu tertuang dalam MOU dan kontrak tata kelola. Sayangnya adalah kontrak tata kelola ini ditandatangani di bulan April tanggal 26, tetapi dimundurkan pemberlakuannya sejak Januari. Dan yang tidak kalah penting, Mas Aiman, pelaksanaan TWK-nya sendiri itu dilaksanakan di tanggal 9 Maret. Jadi ada satu tanggal yang dimundurkan,
Kemudian kedua adalah pelaksanaan kegiatan sendiri, itu berarti belum ada Oke. dasar hukum Oke. yang dibuat. Jadi pada waktu TWK temuan ombudsman itu belum ada suratnya sesungguhnya yang ditandatangani, tapi akhirnya tanda tangan suratnya itu pada tanggal April, tapi Ya. kemudian dimundurkan tanggalnya menjadi Januari. Persisnya adalah tanggal 27 April, kemudian dimundurkan ke 26 Januari, sementara pelaksanaan TWK-nya sendiri itu di tanggal 9 Maret. 9 Maret. 9 Maret. Kalau soal bicara anggaran, ini bisa masuk pidana dong? Ya, saya nggak tahu karena ombudsman itu tidak akan masuk ke beberapa hal. Satu terkait pidananya, kemudian ombudsman juga tidak masuk ke pengungkapan motif. Jadi apapun motifnya, ombudsman tidak akan masuk ke sana. Tentu saya juga harus mendalami informasi itu, tapi tidak disampaikan dalam laporan akhir kami. Dan kemudian ombudsman juga tidak masuk ke penilaian terkait substansi kebijakan. Baik. Saya ingin tanya dulu ke Bung Taufik Basari, Bung Tobas. Kalau memang benar demikian, ada tanggal mundur dan ini kaitannya ke anggaran, artinya bisa masuk pidana dong? Gini, kalau pidana itu harus ada mens reanya. Jadi yang kita bicarakan pada Tanggal mundur yang kemudian dijadikan dasar untuk mengeluarkan anggaran, apakah itu bukan pidana? harus ada mens reanya dulu kalau menjadi pidana. Jadi kita harus tempatkan ini sesuai dengan kamarnya masing-masing. Kalau kita bicara soal administrasi, maka ini adalah persoalan administrasi. Kalau kita mau bicara pidana, harus ditemukan dahulu mens reanya, kehendak jahatnya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa suatu peristiwa administrasi itu adalah tindak pidana. Jadi harus ada syarat lagi yang lain, yaitu mens rea untuk bisa menentukan suatu peristiwa itu tindak pidana atau bukan. Kalau komentar Anda terkait dengan tanggal mundur ini, 28 April rapatnya, 9 Maret TWK-nya, artinya rapatnya itu belakangan setelah TWK. Tapi kemudian kesepakatannya dibuat surat tanggal 26 Januari. Padahal 26 Januari tidak ada apa-apa, itu rapatnya tanggal 28 April. Ya, karena ini adalah hasil dari laporan ombudsman, temuan-temuannya, maka tetap ranahnya masih ranah administrasi ya. Jadi kita sesuai dengan koridornya saja. Ya. Kalau misalnya nanti kemudian ada pengembangan, ditemukan ada pidana, itu persoalan berikutnya. Tapi karena ini masih ranah administrasi, maka kita akan bicara soal administrasi. Dan menurut saya yang paling penting di sini adalah ombudsman sudah bekerja, sudah menyampaikan laporan hasil akhir dari pemeriksaannya. Dan masih ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan korektif. Menurut saya ada baiknya ombudsman bersama BKN, bersama KPK, duduk bersama untuk menelusuri temuan dari ombudsman ini, untuk kemudian melakukan langkah-langkah korektif apa yang menurut ombudsman harus dilakukan. Nah, itu menurut saya jauh lebih penting, karena kita ingin melangkah. Oke, itu idealnya. Pertanyaannya kalau seandainya tidak ditindaklanjuti sama sekali atas temuan ombudsman ini, termasuk juga kita punya pengalaman ombudsman yang menyampaikan laporan terkait dengan KPK beberapa tahun lalu juga tidak ditindaklanjuti, apa yang akan terjadi? Saya akan kembali saat lagi, tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam.